Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh adik-adik siswa-siswa SMA se-Sulawesi Selatan dan juga untuk Bapak dan Ibu guru pendamping. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Oke, di sini kita melihat ada sebuah bacaan ya yang terdiri dari 11 kalimat. Sepertinya bacaan ini mengenai teh dan fungsinya. Imbuhan ke-an pada kata kemampuan di kalimat 4 memiliki makna yang sama dengan, oke, coba kita lihat apa sih bunyi dari kalimat 4-nya. Teh mengandung senyawa flavonoid yang bermanfaat dalam bidang kesehatan karena memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Oke. Salah satu materi dalam PPU adalah makna dari imbuhan. Setiap imbuhan memiliki makna yang berbeda-beda. Salah satunya adalah imbuhan ke-an. Beberapa makna dari imbuhan ke-an yang pertama adalah terlalu, tempat atau lokasi atau posisi, kemudian terkena atau menderita, lalu kemudian tidak sengaja, kemudian ada kumpulan, perihal, atau berhubungan dengan sesuatu, dan yang terakhir adalah sifat dasar. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya, untuk kata terlalu, di sini saya bisa menyatakan contohnya dengan kata kekecilan. Baju adik sudah tidak muat karena kekecilan. Artinya, imbuhan ke-an pada kata kecil berarti terlalu. Kemudian, tempat atau lokasi atau posisi. Misalnya, contohnya adalah kerajaan. Yang ketiga, ada berarti terkena atau menderita sesuatu. Contohnya misalnya kepanasan. Kemudian untuk tidak sengaja, misalnya kata kehujanan. Untuk kata kumpulan, misalnya kita memberikan contoh dengan kesebelasan. Lalu untuk perihal atau yang berhubungan, contohnya misalnya saya katakan dengan kebersihan. Dan yang terakhir, untuk sifat dasar, kita bisa memberikan contoh dengan misalnya kata keibuan. Tetapi adik-adik, harus diperhatikan juga ya, apa yang diminta dari kalimatnya. Karena bisa jadi, apa yang telah kita tulis di sini, itu bisa berubah posisinya. Contoh, saya ambil kata ketinggian. Kata ketinggian ini bisa masuk di dua tempat. Dia bisa berarti terlalu atau dia juga bisa berarti tempat atau lokasi atau posisi. Tergantung kalimatnya. Misal kalimatnya berbunyi seperti ini. Pesawat terbang di ketinggian 1.200 kaki. Artinya kata ketinggiannya dia akan berada di tempat atau lokasi. Tetapi ketika kalimatnya berubah menjadi kepalanya terbentur karena ketinggian. Artinya, kata ketinggiannya itu dia bertindak sebagai kata terlalu. Jadi ingat ya, selalu diperhatikan apa yang diminta oleh kalimatnya. Nah, sekarang kalau kita lihat kata kemampuan, ya. Dari kata dasar, mampu. Oke, kemampuan ini kira-kira dia masuk di mana? Oke, dia masuk di perihal, ya. Berarti kita simbolkan dia dengan nomor 6. Nah, sekarang kita harus cari nih di antara A, B, C, D, E, yang mana yang sama-sama berarti kemampuan.
Sekarang coba kita lihat yang alfa. Di mana imbuhan ke-an-nya? Imbuhan ke-an berada di kata ketinggalan. Nah, karena terlambat, Nina ketinggalan bus. Artinya kata ketinggalan di sini, dia berarti tidak sengaja. Dia ada di nomor 4, kita simbolkan di sini. Apakah sama dengan soalnya? Jawabannya kan tidak. Berarti alfa bukan jawabannya. Sekarang kita lihat yang bravo. Fitri pergi mengunjungi kerajaan Inggris. Oke, ke-an-nya ada di kata kerajaan. Nah, sekarang, oke, sudah ada tadi ya. Kerajaan itu berarti dia tempat. Artinya, kerajaan tidak sama maknanya dengan kemampuan. Nah, sekarang kita lihat lagi yang Charlie. Tehnya terasa kemanisan karena terlalu banyak gula. Imbuhan ke-an berada di kata kemanisan. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, berarti kemanisan ini dia masuk di terlalu. Maksudnya dia kebanyakan gula, makanya jadinya manis. Nah, dia ada di nomor 1. Kemudian, delta. Adik mengecilkan bajunya yang kebesaran. Nah, ke-an-nya berada di kata kebesaran. Kebesaran ini, kalau kita lihat kalimatnya, berarti dia masuk di kata terlalu. Oke, masih belum sama ya. Kita lihat yang terakhir. Keindahan taman kota sangat dipengaruhi oleh sikap pengunjung. Ke-an berada di kata keindahan. Keindahan masuk ke dalam perihal atau berhubungan dengan sesuatu yang bersih. Dia sama-sama tentang perihal, sama seperti soalnya, berarti jawabannya adalah error. Oke, seperti ini ya cara menjawab untuk makna imbuhan. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Kelompok kata tanaman hijau pada kalimat 5, kira-kira maknanya sama dengan apa ya? Nah, adik-adik, kalian harus tahu apa itu maksud dari kelompok kata. Kemudian, maknanya apa atau artinya itu apa? Kelompok kata, dia itu sama dengan frasa. Atau ada juga yang mengatakan gabungan kata. Ya, ini hanya nama lain saja ya, tetapi maksudnya itu sama. Apa itu frasa? Apa itu gabungan kata? Apa itu kelompok kata? Maksudnya adalah gabungan atau kumpulan dari kata yang tidak memiliki predikat. Atau bisa dikatakan predikatnya tidak jelas. Misalnya saya mengatakan kucing berlari. Nah, kucing berlari ini kan bisa menjadi sebuah kalimat ya, sederhana. Kucing akan menjadi subjek dan berlarinya akan menjadi predikat. Nah, sementara kalau frasa, dia sebaliknya. Misalnya saya mengatakan anggur merah. Yang mana yang bisa menjadi predikat di antara kata anggur sama kata merah? Apakah merah saja? Atau jangan-jangan anggur merah ini suatu kesatuan? Nah, itulah yang disebut dengan frasa. Oke, dalam menjawab soal frasa, adik-adik hanya perlu melihat apa yang diminta dari soalnya. Di sini frasanya dia hanya meminta pola makna atau artinya yang sama itu apa. Nah, sekarang kalau kita lihat apa sih arti dari tanaman hijau? Kata tanaman hijau saya bisa mengartikan dengan tanaman yang berwarna hijau. Berarti kita harus mencari jawaban yang sama-sama memiliki arti berwarna atau yang memiliki warna. Nah, sekarang coba kita lihat yang alfa. Ular sanca. Apakah saya bisa mengatakan ular yang berwarna sanca? Kan tidak mungkin ya. Ini kan dia bermakna ular yang jenisnya sanca. Nah, berarti otomatis jawaban alfa itu salah. Kemudian,
Bravo ilmuwan Indonesia. Ini juga tidak bisa dikatakan sebagai ilmuwan yang berwarna Indonesia atau ilmuwan yang memiliki warna Indonesia. Tetapi bisa diartikan ilmuwan yang berasal dari Indonesia. Jadi, jawaban bravo juga tidak tepat. Sekarang kita lihat kotak bambu. Kotak bambu juga tidak bisa diartikan sebagai kotak yang berwarna bambu atau kotak yang memiliki warna bambu. Tetapi dia memiliki arti kotak yang terbuat dari bambu atau kotak yang bahannya dari bambu. Jadi Charlie juga tidak bisa menjadi jawabannya. Kemudian kita lihat nih yang delta. Baju merah. Kalau saya katakan baju yang warnanya merah, sama tidak kira-kira dengan tanaman hijau artinya? Oke, sama ya, karena mereka sama-sama memiliki makna atau sama-sama memiliki arti yang memiliki warna. Jadi jawabannya itu delta. Kalau tidur siang, kira-kira pola maknanya bagaimana? Tidur yang siang? Kan tidak mungkin juga. Tidur yang berwarna siang, itu juga tidak mungkin. Tapi bisa dikatakan tidur pada siang hari. Di jawaban dari soal ini adalah delta. Gigi melindungi kesehatan jantung dan pencernaan jadi terlancarkan. Pada kalimat 2 dapat menjadi sejajar jika ditulis menjadi. Oke, salah satu materi yang akan diujikan adalah kesejajaran bentuk. Tipikal soalnya seperti ini. Biasanya dia akan memberikan sekitar 3 atau 4 frasa atau gabungan-gabungan kata dan kita harus cari tahu bagaimana sih caranya supaya dia sejajar. Maksudnya sejajar itu bagaimana? Ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perhatikan imbuhannya. Ya, ini kan kita lihat dia berupa perincian. Kemudian kalau kita lihat menjaga kesehatan mulut dan gigi. Menjaga diawali dengan imbuhan me. Dari kata dasar jaga. Kemudian ada kata melindungi. Imbuhannya me sama i. Nah, lalu kemudian kita lihat pencernaan. Imbuhannya itu pe sama an. Wah, berarti dari segi imbuhan dia sudah tidak sejajar karena dia tidak sama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya adik-adik mendapati tidak ada imbuhannya yang sama, artinya dia sesuai atau dia sejajar berdasarkan kelas katanya atau jenis katanya. Sekarang coba kita lihat apa jawabannya. Alfa, menjaga, men, melindungi, me, i, dan yang terakhir pencernaan, terlancarkan. Kan? Nah, ini juga tidak bisa sejajar ya. Jadi alfa salah. Bravo. Menjaga, me, melindungi, me, i, melancarkan, me, kan. Tidak sejajar juga dong. Nah, Charlie. Terjaga, ter, melindungi, me, i, terlancarkan, kan. Dari segi imbuhan sama-sama tidak bisa. Menjaga kesehatan mulut dan gigi. Oke, masih men. Kesehatan jantung dilindungi. D. Kemudian terlancarkan. Kan. Error. Menjaga. Men. Kesehatan jantung jadi terjaga. Terlancarkan. Kan. Waduh, tidak ada yang sama nih imbuhannya. Berarti kita cari yang mana kelas katanya atau yang mana jenis katanya yang mirip. Kita bisa lihat ada di Bravo. Kenapa? Dia sama-sama berimbuhan me, walaupun ada satu mei dan satunya mekan, tapi ketiganya sama-sama kata kerja. Oke, ya. Jadi paling gampang itu dilihatnya imbuhannya dulu. Kalau dia sama, berarti itu jawabannya. Kalau tidak bisa sama berdasarkan imbuhannya, artinya dia berdasarkan kelas katanya atau berdasarkan jenis katanya. Oke, paham ya?
Wah, kita sudah main kalimat nih. Pola kalimat sepulang sekolah, ada tanda koma. Rizka dan adiknya yang menjadi juara kelas mendapatkan banyak hadiah bagus. Memiliki pola yang sama dengan kalimat nomor berapa ya? Nah, kalau dapat soal-soal seperti ini, adik-adik harus mempolakan kalimatnya terlebih dahulu. Oke, nah. Kalau adik-adik bingung bagaimana sih sebenarnya cara dapat ke pola kalimat, kita pakai hal-hal sederhana saja ya. Yang paling pertama harus dicari adalah predikat. Loh, kenapa? Kok predikat duluan yang dicari? Perasaan selama ini kita biasanya carinya subjek duluan. Kenapa predikat duluan yang dicari? Predikat itu pada dasarnya biasanya dia akan berupa kata kerja. Entah kata kerja yang dalam bentuknya aktif atau kata kerja yang dalam bentuknya pasif. Ya. Atau bisa jadi kalau adik-adik melihat kata adalah atau kata merupakan. Ya, itu bisa ditandai sebagai sebuah predikat. Lalu, setelah predikatnya didapat, kita harus ngapain lagi? Nah, setelah cari predikat, adik-adik harus mencari subjeknya dulu. Karena ingat ya, kalimat itu minimal sekali terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau cari subjeknya gimana? Adik-adik pakaikan saja pola apa atau siapa, lalu ketemu sama predikat. Nah, kemudian kalau kita mau mencari objeknya nih, atau mungkin mau mencari pelengkapnya, gimana ya caranya? Mudah saja, balik saja dia. Nah, predikatnya duluan, lalu ditambahkan apa atau siapa. Nah, sekarang kalau sudah dapat nih cara mencari polanya, harusnya kita bisa dong mencari pola dari kalimat ini. Sekarang, sepulang sekolah, Rizka dan adiknya yang menjadi juara kelas mendapatkan banyak hadiah bagus. Kira-kira predikatnya yang mana ya? Masih ingat kan? Predikat itu dia berupa kata kerja. Nah, sekarang kita cari nih, yang mana ya yang menjadi kata kerja di sini? Ada kata mendapatkan, ada kata menjadi. Waduh, kok ada dua? Nah, kita cari deh subjeknya. Misalnya saya pakaikan kata mendapatkan sebagai predikatnya. Siapa yang mendapatkan? Rizka dan adiknya yang menjadi juara kelas. Bisa kan menjadi jawabannya? Nah, tapi kalau kata menjadi nih yang jadi predikatnya, siapa yang menjadi? Rizka dan adiknya yang apa? Nah, jadi predikatnya adalah kata mendapatkan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat subjeknya. Kita kan harus cari subjek ya untuk sebuah kalimat. Siapa yang mendapatkan? Nah, tadi sudah ada tuh jawabannya. Rizka dan adiknya yang menjadi juara kelas. Oke, adik-adik masih ingat pastinya ya, kalau ada kata yang, artinya kalimat ini memiliki perluasan. Atau lebih tepatnya kalau di sini, dia punya perluasannya di bagian subjeknya. Berarti di sini kita bisa polakan subjek perluasan. Nah, sekarang kira-kira ada objeknya nggak ya? Nah, coba kita lihat. Mendapatkan apa? Banyak hadiah bagus. Oke, berarti kalimat ini punya objek ya. Nah. Terus sepulang sekolahnya jadi apa dong? Ini adalah keterangan. Adik-adik juga harus ingat ya, semua jenis keterangan
ketika dia maju mendahului subjek harus diakhiri dengan tanda koma. Ya. Sepulang sekolah, kira-kira ini keterangan apa ya? Keterangan waktu. Dia menunjukkan masa. Nah, berarti pola dari kalimat ini, keterangan waktu, ya, subjek perluasan, lalu predikat, dan objek. Nah, kita harus cari ini mana yang sama, KSPO. Di kalimat 1, 3, 4, 7, dan 8. Oke. Sekarang kita coba lihat kalimat 1. Teh merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki beberapa manfaat yang baik, terutama untuk kesehatan. Yang mana predikatnya? Kata merupakan. Nah, berarti subjeknya apa? Betul, teh. Nah, merupakan apa? Salah satu komoditas pertanian yang memiliki beberapa manfaat yang baik, terutama untuk kesehatan. Oke, di belakangnya ini dia berupa pelengkap. Loh, kok bukan objek? Ingat ya, ketika adik-adik mendapatkan kata adalah atau merupakan yang bertindak sebagai predikat, maka yang ikut di belakangnya bukan objek, tetapi dia pelengkap. Sama tidak dengan soalnya tadi? Keterangannya duluan. Sudah jelas? Salah ya. Berarti alfa yang berupa nomor 1 itu salah. Nah, kemudian kalimat berapa lagi? Kalimat 3. Teh juga dapat berfungsi sebagai zat antioksidan. Yang mana predikatnya? Juga dapat berfungsi. Oke. Subjeknya yang mana? Teh. Apa yang juga dapat berfungsi? Jawabannya teh. Nah. Juga dapat berfungsi apa? Sebagai zat antioksidan. Berarti di sini dia bertindak sebagai objeknya. Sama enggak? Tidak ya? Berarti otomatis kalimat 3 juga bukan jawabannya. Kita lihat lagi kalimat 4. Teh mengandung senyawa flavonoid yang bermanfaat dalam bidang kesehatan karena memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Yang mana predikatnya? Mengandung. Apa yang mengandung? Teh. Mengandung apa? Senyawa flavonoid yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Nah, ini menjadi objeknya. Ada kata yang, berarti di ini objeknya ada perluasannya. Karena memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Ada kata karena, berarti ini ke belakang. Dia akan bertindak sebagai keterangan. Sama enggak? Terbalik ya. Di soalnya yang dia minta keterangan duluan, lalu ada subjek perluasan, predikat lalu objek, sementara yang ini subjeknya duluan, predikat, objek, dan keterangan. Jadi dia tidak sama. Kalimat nomor 7. Ketika daun teh dipetik, umur daun teh yang dipetik saat itu juga dapat memengaruhi kandungan flavonoid. Oke. Nah, ada tanda koma nih di depan kalimatnya. Ada kata ketika. Artinya ini kan keterangan. Ya, keterangan apa? Keterangan waktu.
Sekarang yang mana predikatnya? Juga dapat memengaruhi. Apa yang juga dapat memengaruhi? Umur teh yang dipetik saat itu. Nah, ada kata yang, berarti ini perluasan. Juga dapat memengaruhi apa? Kandungan flavonoid. Sama nggak? Keterangan waktu, subjek perluasan, predikat, dan objek. Jadi jawabannya ada di kalimat 7 atau delta. Kalau kalimat 8, kandungan flavonoid yang lebih tinggi dimiliki oleh daun teh muda. Apa yang dimiliki? Nah, dimiliki ini bertindak sebagai predikat ya. Apa yang dimiliki? Kandungan flavonoid yang lebih tinggi. Nah, ada kata yang, berarti dia perluasan. Dimiliki apa oleh daun teh muda? Sama nggak bolanya? Tidak ya? Berarti jawabannya memang di delta atau di kalimat 7. Oke. Menjadi 2 kalimat, maka pemisahan yang tepat adalah salah satu soal UTBK untuk PPU, dia itu harus memisahkan satu paragraf. Gimana caranya supaya dia bisa menjadi 2 paragraf? Bagaimana ya caranya memisahkan hal seperti ini? Apa ya yang menjadi ciri-cirinya? Adik-adik harus ingat, setiap ada paragraf baru, artinya dia ada topik yang baru atau ada pembahasan yang baru. Setiap paragraf tidak mungkin pembahasannya sama. Kalau sama, ya untuk apa dibikinkan paragraf baru? Tetapi walaupun pembahasannya berbeda, kedua hal ini tetap saling berhubungan. Oke? Nah, adik-adik kalau dapat soal seperti ini harus bisa membaca dengan teliti. Kira-kira pembahasan mana nih yang sudah berbeda dengan pembahasan sebelumnya? Oke, kita lihat ya. Alfa itu dia dipisahkan antara 34, lalu 45, 56, 67, dan 78. Dan yang harus adik-adik ingat, minimal dalam satu paragraf terdiri 2 sampai 3 kalimat. Karena kalau satu saja itu tidak bisa dikatakan paragraf, tapi itu hanya sebuah kalimat. Paragraf kan kumpulan dari kalimat. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana ya sebenarnya kalau dia dipisahkan. Oke, yang pertama dia memisahkan nomor 1 dan 2. Teh merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki beberapa manfaat yang baik, terutama untuk kesehatan. Mengonsumsi teh memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat menjaga kesehatan mulut dan gigi, melindungi kesehatan jantung, dan pencernaan jadi terlancarkan. Teh juga dapat berfungsi sebagai zat antioksidan. Apakah kalimat 2 dan 3 bisa berpisah? Kan jawabannya tidak. Kalimat 2 masih membahas tentang manfaat mengonsumsi teh. Nomor 3 juga masih manfaatnya. Jadi otomatis 2 dan 3 tidak boleh berpisah karena pembahasannya masih sama. Sekarang kita lihat kalimat 4-nya. Teh juga dapat berfungsi sebagai zat antioksidan. Teh mengandung senyawa flavonoid yang bermanfaat dalam bidang kesehatan karena memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Kira-kira bisa-bisa nggak ya? Bisa saja ya.
Karena yang 3 ini dia bermanfaat untuk antioksidan. Lalu kalimat 4-nya dia membahas kandungan lainnya, yaitu secara spesifik membahas tentang senyawa flavonoid. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Yang berpisah selanjutnya adalah 4 dan 5. Coba kita lihat kalimat 5-nya. Flavonoid adalah senyawa hasil metabolit sekunder yang dapat titik-titik pada tanaman hijau dan makanan. Apakah 4 sama 5 boleh berpisah kalau seperti ini kalimatnya? Jawabannya kan tidak. 4 membahas tentang kandungan flavonoid, 5 membahas apa sih flavonoid itu? Jadi otomatis 4 dan 5 juga tidak boleh berpisah. Apakah 5 dan 6 boleh berpisah? Coba kita lihat kalimat 6-nya. Kandungan flavonoid pada teh, titik-titik. Waduh, 5 sama 6 sama-sama membahas flavonoid juga. Jadi dia nggak boleh berpisah. Lalu berapa lagi tuh tadi yang pisah? 6 sama 7. Ketika daun teh dipetik, umur daun teh yang dipetik saat itu juga dapat memengaruhi kandungan flavonoid. Masih membahas flavonoid nih, jadi 6 sama 7 juga tidak boleh pisah. Coba kita lihat kalau 7 sama 8. Lah, sudah jelas nih, kandungan flavonoid. Nggak boleh dong dipisah antara 7 sama 8. Jadi, yang boleh berpisah adalah 3 sama 4. Karena kalimat 1 sampai 3 membahas tentang fungsi dari mengonsumsi teh, sementara 4 dan seterusnya sudah membahas tentang flavonoid. Oke, jadi jawaban yang tepat tadi adalah alfa. Yang berpisah adalah 3 sama 4. Dan masih masuk ke dalam struktur paragraf yang tepat ya, karena terdiri dari minimal 2 sampai 3 kalimat. Oke, kita lanjut ya. 8. Kandungan flavonoid yang lebih tinggi dimiliki oleh daun teh muda. Dapat diubah menjadi apa ya kira-kira? Soal seperti ini namanya adalah parafrase. Apa sih parafrase itu? Pada dasarnya, parafrase adalah mengubah kalimat tetapi dia tidak mengubah arti dari kalimat tersebut. Oke? Nah, jadi kita harus cari nih, kira-kira mana ya yang artinya itu mirip-mirip. Bukan yang mirip-mirip, yang artinya sama. Kalaupun kalimatnya sedikit berbeda. Oke, alfa. Kandungan flavonoid dimiliki oleh daun teh. Sama nggak kira-kira artinya dengan soalnya? Tidak ya. Di soal, dia itu membahasnya kandungan flavonoidnya tinggi. Yang dimilikinya daun tehnya itu muda. Sementara alfa ini, dia bilang kandungan flavonoid dimiliki oleh daun teh. Kandungan flavonoid yang mana dulu nih? Yang tinggi kah? Yang rendah kah? Terus itu daun tehnya daun teh yang mana? Yang tua atau yang muda? Berarti ini salah ya. Oh, sepertinya ada sedikit kesalahan di sini. Ini Bravo. Ini Charlie, ini Delta, dan ini error. Oke. Bravo. Kandungan flavonoid dimiliki oleh daun teh muda. Daun teh mudanya benar sih, tapi kandungan flavonoidnya kandungan flavonoid yang mana yang dimaksud? Kan di soal dia mintanya kandungan flavonoidnya yang lebih tinggi, sementara yang Bravo kandungan flavonoid saja. Berarti Bravo artinya atau maknanya tidak sama dengan soalnya. Sekarang kita lihat nih yang Charlie. Kandungan flavonoid akan dimiliki oleh daun teh muda. Wah, ini sudah jelas-jelas berbeda ya maknanya. Yang soalnya ini kandungan flavonoidnya itu memang dimiliki. Sementara di sini kan ada kata akan dimiliki. Berarti bisa jadi ada, bisa jadi enggak dong. Berarti Charlie sudah pasti salah. Delta. Daun teh muda akan
akan memiliki kandungan flavonoid yang lebih tinggi. Daun teh mudanya sama yang lebih tingginya benar sih, tetapi ini sama dengan Charlie kasusnya, akan memiliki. Berarti bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tidak sesuai dong dengan soalnya. Jadi delta juga salah. Sekarang coba kita lihat yang error. Daun teh muda memiliki kandungan flavonoid yang lebih tinggi. Sama nggak artinya dengan soalnya? Oke, sama ya. Berarti jawabannya adalah error. Seperti itu ya cara menjawab untuk parafrase. Oke, gagasan pada kalimat 11. Kriteria fisik untuk menentukan daun teh muda yaitu memiliki warna daun light green dan dalam satu petikan terdiri dari 3-5 daun terhitung dari daun teratas. Dapat diungkapkan kembali melalui kalimat. Cara kerjanya mirip kok dengan soal sebelumnya. Oke, jadi kita harus mencari mana sih kalimat di antara kelima jawaban ini yang memiliki arti sama dengan soalnya. Oke, kita bahas. Warna daun green light dan memiliki 3-5 daun adalah karakteristik tanaman teh muda. Kira-kira sama nggak artinya ya? Jawabannya kan tidak. Di soal, dia itu kan untuk menentukan daun teh muda. Ya, menentukan daun teh muda. Sementara di alfa, tanaman teh muda. Ini dua hal yang berbeda. Daun, ya berarti dia hanya meminta daunnya saja. Kalau tanaman, bisa berarti dari akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, dan seterusnya. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi otomatis alfa itu salah. Bravo! Warna daun green light dan dalam satu petikan terdiri dari 3-5 daun adalah penentuan daun teh muda. Agak mirip ya, tapi kriteria fisiknya dia tidak menyebutkan di sini. Ini dia hanya bilang penentuan daun teh. Berarti bisa kita katakan secara umum. Sementara di sini khusus untuk fisiknya si daun teh. Berarti otomatis bravo salah. Charlie memiliki warna daun green light dan dalam satu petikan terdiri dari 3-5 daun terhitung dari daun teratas adalah karakteristik fisik untuk menentukan daun teh muda. Oke, maknanya sama. Bisa jadi C jawabannya. Kita simpan dulu. Delta memiliki warna daun green light dan dalam satu petikan terdiri dari 3-5 daun terhitung dari daun teratas adalah karakteristik daun teh. Beda dong, yang di teks kan dia mintanya khusus untuk daun teh muda. Sementara di sini cuma bilang daun teh. Berarti bisa jadi daun teh tua juga dong. Nah, berarti otomatis delta juga salah. Error. Memiliki warna daun green light dan dalam satu petikan terdiri dari 3-5 daun terhitung dari daun teratas adalah karakteristik fisik untuk menentukan tanaman teh muda. Ini sudah jelas beda juga. Kenapa? Karena di sini dia bilangnya tanaman teh muda. Kan yang diminta daun teh, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Karena artinya sama. Sama-sama mencari karakteristik fisik untuk daun teh yang masih muda. Oke. Letak pada nomor. Nah, untuk soal-soal begini, adik-adik harus pintar-pintar nih membacanya. Apa sih yang dimaksud perumpamaan pada teks? Perumpamaan teks itu
Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, bisa jadi dia berupa majas. Atau yang kedua, kayaknya kalau kita baca, ini benar, tapi kalau ditelaah ada sesuatu yang aneh. Maksudnya gimana? Contoh, sekarang ini kita semua terseret dalam pusaran globalisasi. Secara kalau kita dengar atau baca, rasanya nggak masalah. Tapi kalau telaah baik-baik, terseret ke dalam pusaran globalisasi. Apakah globalisasi itu bisa punya pusaran dan menyeret manusia ke dalamnya? Jawabannya kan tidak. Itulah yang dimaksud dengan perumpamaan. Oke. Sekarang di sini dia meminta di nomor 1, 2, 3, 4 sama 11. Kita kembali ke bacaannya. Oke, kalimat 1. Teh merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki beberapa manfaat yang baik terutama untuk kesehatan. Apakah di sini ada hal yang berupa perumpamaan? Sepertinya tidak ya. Nah, jadi otomatis alfa salah. Mengonsumsi teh memiliki beberapa manfaat, yaitu dapat menjaga kesehatan mulut dan gigi, melindungi kesehatan jantung, dan pencernaan jadi terlancarkan. Oke, kalimat ini juga aman, tidak ada perumpamaan di dalamnya. Coba kita lihat kalimat 3. Teh juga dapat berfungsi sebagai zat antioksidan. Oke, tidak ada masalah. Kalimat 4. Teh mengandung senyawa flavonoid yang bermanfaat dalam bidang kesehatan karena memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas. Ada nggak kira-kira? Ada. Kata mengandung. Bisa jadi kalimat 4 jawabannya. Simpan. Kalimat 11. Kriteria fisik untuk menentukan daun teh muda yaitu memiliki warna daun light green dan dalam satu petikan terdiri dari 3-5 daun terhitung dari daun teratas. Oke, kalimat ini aman ya. Jadi jawabannya ada di kalimat 4. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Ya, oke adik-adik, nomor 8 adalah soal terakhir kita untuk hari ini. Jangan lupa belajar lagi ya di rumah dan diulang-ulangi soal-soalnya. Sekian dan terima kasih. Saya Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.